Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang terima, Kau yang sempurnakan semua pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu yang menghidupkan setiap kami. Buat hati kami Tuhan selalu tertuju kepada Engkau. Biar hati kami selalu melekat dengan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat kesempatan yang Kau berikan dalam hidup setiap kami. Boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami boleh dengar firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, hari kemenangan buat setiap kami. Hari pembebasan buat setiap kami. Hari terobosan buat setiap kami. Pintu-pintu terbuka buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biar hikmat, kebijaksanaan, marifat yang daripada Tuhan, pengertian, roh pengertian itu turun buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Haleluya. Shalom saudara semuanya. Oke, hari ini saya mau sharing tentang berurusan dengan daging kita. Setiap kita punya daging, coba pegang dagingnya. Nah, ada yang pegang di pipi, ada yang pegang di tangan, ada juga pegang di perut, saudara. Karena ini daging di perut banyak, saudara. Ya, betul ya, saudara. Setiap kehidupan manusia ternyata tidak lepas dari yang namanya daging, betul? Nanti kalau sudah meninggal, dagingnya bakal busuk gak? Busuk. Ke surga bawa daging gak? Benar. Firman Tuhan ngomong apa loh? Daging yang baru, saudara. Betul saudara? Daging yang baru. Daging yang lama ditinggalkan. Daging yang baru diberikan kepada setiap kita. Amin. Itu firman Tuhan loh. Wah ini Luki nih ngomong nggak bener nih, daging bawa daging ke surga. Enggak saudara, daging yang baru. Bukan daging babi, bukan daging ayam, bukan daging sapi. Tapi daging yang baru yang Tuhan berikan. Amin. Itu yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Kalau kita masih hidup, ternyata sudah lahir baru, sudah dibaptis, sudah kepenuhan Roh Kudus, sudah bisa berbahasa roh. Sudah punya 7 roh Allah dalam hidup kita. Masih berurusan dengan daging gak? Ayo. Masih urusan dengan daging gak? Masih saudara. Kita turun tangga dari tempat ini. Di sini semua tampaknya holy semua saudara. Holy are you Lord. Nah itu kan. Wah holy. Sampai di luar, di marketplace, di luar sana, ketemu teman bisnis, ketemu karyawan. Waduh, bisa kedagingan kita keluar, bisa enggak? Bisa. Dipancing emosinya, bisa marah. Betul saudara? Dipancing, apa itu? Harga dirinya tersentuh, gitu. Ngamuk. Betul saudara? Artinya setiap kita kalau di dalam gedung ini, apalagi ada Bu Nani, holy are you Lord. Nah betul kan saudara? Harus tampaknya holy. Tapi begitu turun dari tempat ini, ketemu istri, ketemu anak, kadang-kadang gak pas di hati, ngamuk saudara. Betul saudara? Ketemu ART, pembantu rumah tangga, ngamuk. Ini ngepel kurang bersih. Ini kok barang saya kok hilang. Itu daging saudara, betul? Amin. Nah sekarang kita mau baca di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, nah suka yang bertengkar, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Masih banyak yang belum disebutkan. Saudara bisa sebutkan sendiri.
Firman Tuhan ngomong seperti itu. Terhadapnya semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Jadi intinya, setiap kedagingan itu apa? Kedengkian, kemabukan, pesta pora, sebagainya, iri hati, percederaan, itu semua gampang untuk kita lakukan, saudara. Ketika kita iri hati, itu enggak disetting, saudara. Tapi kadang-kadang timbul kletek. Lah kok aku kok iri ya? Loh aku kok dengki ya? Loh aku kok curiga ya? Aku kok, maksudnya bukan curiga yang positif, tapi curiga yang apa ya? Negatif, saudara. Selalu berpikirnya negatif terus. Segala sesuatu berpikir negatif terus. Perhatikan saudara. Kita bisa kehilangan yang namanya bagian dalam kerajaan surga. Amin saudara. Nah tapi berita baiknya hari ini saudara. Di dalam Yesus kita adalah ciptaan baru. Amin. Yesus sudah memberikan rohnya yang kudus kepada setiap kita. Mengutus Roh Kudus untuk memimpin dan menolong setiap kita. Untuk kita gak tunduk sama keinginan daging kita. Tapi kita menghasilkan buah-buah roh. Amin. Kita gak tunduk sama keinginan daging kita. Betul? Ingat Ibu Nani pernah khotbah tentang apa itu? Ada kayu yang dicat. Kayu hitam. Dicat. Akhirnya hitamnya gak tampak. Itu kedagingan kita. Ketika kita dicat terus. Sama firman Tuhan. Dibersihkan sama firman Tuhan. Selalu dicat, selalu diperindah. Yang tampak adalah Tuhannya. Amin. Dalamnya mungkin hitam. Dalamnya mungkin kotor. Saudara dan saya dilahirkan tidak bebas dari dosa. Kita dikandung di dalam dosa. Amin. Tapi di dalam Yesus kita adalah ciptaan baru. Galatia 5 ayat 22-23 saya rasa saudara banyak yang hafal. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita di dalam ciptaan baru. Di dalam Yesus, ranting yang sudah dicangkokkan, ranting yang sudah ditempelkan di dalam tubuh Kristus sendiri. Tuhan membawa setiap kita, menginginkan setiap kita untuk berbuah lebat. Amin. Meneruskan firman Tuhan yang lalu. Kita enggak cuma untuk bertumbuh, tapi kita harus berbuah. Rasul Paulus di dalam terjemahan TSI, di Galatia 5 ayat 16-17 berkata, hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan dagingmu yang jahat. Badanimu yang jahat. Karena keinginan badani kita selalu berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan badani kita. Karena keduanya saling bertentangan. Dan keduanya ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi kita tetap bisa hidup. Jadi kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. Yang menarik di sini karena keduanya saling bertentangan. Keduanya saling bertentangan. Garis bawahi. Dan keduanya ada dalam diri kita masing-masing. Ini firman Tuhan jelas saudara. Keduanya ada dalam diri kita masing-masing. Siapa yang kita pilih. Dan kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. Amin. Kita harus mengerti. Keduanya itu saling bertentangan loh saudara. Paulus pernah berkata, penginku itu melakukan yang baik. Tapi yang kejadian, yang jahat.
Pengen berubah, tapi gak bisa berubah. Pengen gak bentak istri, tapi kejadiannya bentak. Pengen gak bentak anak, kejadiannya bentak. Gak mau nyakiti hati anak-anak, kejadiannya nyakitin hati anak-anak. Gak pengen nipu, kejadiannya pengen jadi nipu. Firman Tuhan jelas, keduanya ada di dalam hidup kita. Amin. Keinginan daging dan keinginan roh. Jadi hari ini, seperti firman Tuhan tadi, kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. Semua ada aturan mainnya. Amin, saudara. Saya minta gitar bolongnya bawa sini. Nover ke sini, Nover. Mana gitar bolongnya, Nover? Oh, di situ ya. Ini. Oke, sini Nover. Oke. Di dalam hidup kita, kamu main, Nover. Main, kamu duduk aja, main. Sekarang ini ya, main gitar itu ada aturan mainnya enggak? Ada enggak? Coba kamu kendorin. Kendorin full. Kendorin sampai sekendor-kendornya. Kamu main. Ini belum kendor, kendorin lagi. Kendorin full. Oke, sudah cukup. Main, coba. Masih merdu, saudara. Karena ada apa? Ada apa? Ada tekanan. Betul, saudara? Kalau ini dikendorin full, suaranya jadi sember. Coba kamu usahain sekendor-kendornya. Kalau hidup kita itu ada aturan mainnya. Seperti biola, seperti gitar. Itu semua ada aturan mainnya, saudara. Kalau hidupmu kendor, tidak ada tekanan, hidupmu sember, hidup tidak hidup. Amin. Kita harus bedakan antara masalah dengan tekanan. Saudara punya tekanan enggak? Saudara punya tekanan enggak? Coba pegang semua dagingnya. Di dalam sini ada yang namanya tekanan darah. Betul? Kalau enggak percaya, bawa jarum, coba tusuk dagingmu, keluar enggak darahnya? Keluar, saudara. Artinya apa? Ada tekanan. Seringkali orang yang punya darah tinggi harus menjaga tekanan darahnya. Sampai dikasih obat untuk menjaga tekanannya. Kalau tekanannya terlalu rendah, coba bunyiin. Kamu main aja. Nggak bisa, saudara. Sember, saudara. Sember. Kamu kencengin lagi. Hidup kita, kalau tidak ada tekanan, hidup kita nggak berarti apa-apa. Alat musik ini tidak bisa jadi buah buat banyak orang. Sember. Bedakan. Ini bukan masalah loh. Tapi gitar ini butuh yang namanya tekanan. Gitar ini gak butuh masalah. Tapi gitar ini butuh yang namanya tekanan. Supaya dia bisa berfungsi dengan baik. Amin. Hidup kita butuh yang namanya tekanan. Amin. Dan harus dikelola dengan baik. Supaya hidup kita ini benar-benar bisa berbuah buat banyak orang. Matius 26 ayat 36 ayat 41. Kamu main aja, Nover. Ngiringin saya seperti Raja Daud. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku
pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah Yesus merasa sedih dan gentar. Lalu kata Yesus kepada ketiga muridnya itu, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kenapa Yesus ngomong roh memang penurut tetapi daging lemah? Dia sendiri lagi menghadapi apa yang harus dilakukan. Dia harus mengikuti keinginan dagingnya, yaitu pergi menghindari yang namanya salib. Dan saya percaya mungkin tetap terkenal. Dan dia akan panjang umur, mungkin gak sampai 33 tahun setengah harus mati di kayu salib. Dan dia akan jadi orang yang mungkin seperti Nimrod. Menjadi orang yang terkuat, terdahsyat. Tapi dia gak mencapai destiny yang Tuhan Bapa ingin lakukan di dalam dunia ini. Yaitu keselamatan buat banyak orang. Yesus diperhadapkan dengan keinginan daging dan keinginan roh. Dan hari itu ketika dia datang ke murid-muridnya, dia menemui hal yang sama. Ketika murid-muridnya dikatakan harus berdoa, mendukung aku. Tapi murid-muridnya malah bobok. Hari ini saudara, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini yang Tuhan nasihatkan buat setiap kita. Berjaga-jaga dan berdoa. Hari itu Petrus, seorang yang temperamental. Di ayat sebelumnya dia pernah berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati. Seringkali kita ini daging kita berkata tidak seperti roh kita berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Itu keinginan roh kita. Tapi saudara bisa lihat, Petrus melakukan keinginan dagingnya. Ketika kepepet, ketika ketakutan menimpa hidupnya, ketika kekhawatiran menimpa hidupnya, dia harus menyangkal Yesus. Dia ngomong, aku gak kenal dia. Ketika kita lagi baik-baik saja, kita mungkin akan berkata, kita mau ngikutin apa yang roh inginkan. Tetapi ketika kita kepepet, ketika kita gak bisa melakukan apapun, ketika kita ketakutan, apakah roh yang ada di dalam hidup kita ini lebih besar daripada apapun dalam dunia ini? Itu pertanyaannya saudara. Hari itu di Petrus akhirnya menyangkal Yesus. Di Roma 8 ayat 5-6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sekali lagi, di dalam hidup ini dua karakter atau dua roh ini yang ada dalam hidup setiap kita. Apakah kita mau ikut aturan mainnya? Gitar ini butuh yang namanya tekanan. Putar ini butuh yang namanya suatu tekanan yang tepat. Kalau hidupmu hari ini ada tekanan, mari percayalah, hidupmu akan berbuah buat kerajaan surga. Amin. Jangan hilangkan tekanan itu. Karena tekanan itu yang membuat engkau bisa berbuah. Amin.
Saya nggak ngomong masalah. Tapi tekanan itu kita butuh dalam hidup setiap kita. Amin. Hari ini di Efesus 5 ayat 15 sampai 16 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah hidup seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Dunia gak semakin baik, tapi kita gak mau hidup seperti orang dunia. Orang dunia berkata, ya nipu aja, pakai jalan pintas. Seperti ini cara kerjanya. Kalau udah nyemplung di bisnis ini harus ngikutin arus. Hari ini dengan anugerah Tuhan, kita harus berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mari tetap baca firman Tuhan, tetap renungkan firman Tuhan. Tetap ikuti jalan-jalannya langkah demi langkah. Percayalah saudara, pasti ada di depan kita tanah Eden, tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Karena saya percaya dan yakin di Yohanes 17 ayat 14 sampai 15. Yohanes 17 14 sampai 15. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Dengar, Tuhan itu gak minta supaya kita cepat-cepat meninggal saudara. Cepat-cepat menghadap Bapa di surga, enggak. Supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Itu doa Yesus ketika dia mau naik ke surga. Saudara, saya percaya kalau saya tanya hari ini, ada yang mau cepat ketemu Bapak di surga? Gak ada pasti. Semuanya pengen panjang umur, penuh kelimpahan kan? Amin. Dan itu doa Tuhan Yesus saudara. Supaya aku tidak meminta supaya engkau Bapak mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau Bapak di surga melindungi mereka daripada yang jahat. Karena Tuhan Yesus tahu di dalam dunia ini kita menghadapi yang namanya yang jahat. Apapun itu. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 berkata, Paulus berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh dan usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hari ini setiap kita berasal dari Bapa. Kita adalah ciptaan baru. Amin. Di 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Saya tidak ngerti siapa di dalam hidup saudara nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin saudara. Mari kita berjaga-jaga. Kita berdoa supaya kita nggak jatuh dalam keinginan daging, dalam pencobaan itu. Amin saudara. Saya berdoa buat setiap kita. Maupun kita ada di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah serigala. Tuhan Yesus pernah ngomong kan, lihatlah aku mengutus kamu seperti ke tengah-tengah serigala. Bayangin saudara, domba di tengah-tengah serigala. Domba itu makanannya serigala. Kita ini seperti domba yang di tengah-tengah serigala. Kira-kira deg-degan enggak? Deg-degan saudara. Tapi kalau kita deg-degan, itu berarti kita masih punya tekanan darah. Jantung kita masih jeduk, jeduk, jeduk. Itu berarti kita masih hidup. Amin. Jadi tugas kita adalah berjaga-jaga dan berdoa di dalam roh. Di sini ngomong, lihatlah. Matius 10 ayat 16. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular.
dan tulus seperti merpati. Masalah cerdik itu masalahnya di pikiran ini loh saudara. Amin. Tuhan pengen kita ini cerdik. Pikiran kita ini cemerlang. Kita ini generasi Yoel, generasi di akhir zaman, generasi yang menjungkir balikan dunia, generasi membalikan keadaan. Amin. Apa yang gak bisa ditembus, bisa ditembus. Amin. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Itu cerdik seperti ular. Amin. Cerdik itu berkata tentang pola pikir. Nah kalau Tuhan ngomong, kamu juga harus tulus seperti merpati. Itu persoalan di hati kita saudara. Amin. Hati kita ini harus dipenuhi dengan yang namanya Roh Kudus. Hati yang seirama dengan Tuhan. Amin. Supaya hati kita ini tulus seperti merpati. Orang yang cerdik tapi gak tulus, namanya licik. Kita gak mau jadi orang licik. Kalau orang China ngomong lekyat. Likyat. Nah itu. Betul. Kita gak suka kan teman kita likyat. Tapi kita ini harus cerdik. Harus tulus seperti merpati. Hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan ide-ide yang baik dalam hidup kita. Dan kita bisa menghasilkan buah-buah yang matang buat kerajaan surga. Amin. Biar hari ini kita menang atas daging kita. Karena saya percaya dan yakin kekuatan yang daripada Tuhan memampukan kita mencapai destiny yang Tuhan berikan buat setiap saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara pernah dengar waktu zaman kita kecil ya. Saya juga sampai sekarang masih ingat akan khotbah dari guru sekolah minggu yang mengatakan begini, bahwa dalam hidup kita itu ada dua anjing ya. Anjingnya yang satu putih, yang satu hitam. Masih pernah ingat nggak mendapatkan sesuatu cerita dari guru sekolah minggu yang mengatakan dalam kehidupan kita itu ada dua anjing. Di dalam hidup kita itu ada anjing yang putih, ada anjing yang hitam, begitu kan ya. Apa yang diceritakan sama Luki itu tadi, kita tahu bahwa firman Tuhan tadi mengatakan semuanya itu ada dalam kehidupan kita. Nah, waktu kita kecil dikasih tahu kalau anjingnya itu yang putih sering dikasih makan, maka anjing itu akan menjadi gemuk. Kalau bertengkar pasti yang putih lebih menang. Tapi kalau yang hitam yang dikasih makan terus terjadi pertengkaran, nanti yang putih kalah, katanya gitu. Itu zaman waktu saya kecil. Guru sekolah minggu sudah mengajarkan dalam kehidupan kita dari kecil ya. Sekarang saya sudah umur 80 masih ingat loh. Masih ingat apa yang dikatakan oleh guru sekolah minggu pada saat itu, bahwa dalam kehidupan kamu punya dua sifat, yaitu yang baik dan yang jahat ya. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya apa yang disampaikan hari ini, apa yang harus dilakukan, berjuang ya, berjuang. Kita harus berjuang sampai dapat mengalahkan yang dinamakan kehendak daging itu. Memang tidaklah sesuatu hal yang mudah, tapi dengan pertolongan Roh Kudus saya percaya kita akan tambah hari tambah akan menjadi seperti Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih buat pujian dan penyembahan sepanjang 1 jam ini kami mengucap syukur. Bapa, kami berdoa pada saat ini. Kami tahu kalau setiap hari Engkau memberikan firman buat kami. Kami tahu itu sangat-sangat berguna dalam kehidupan kami, di dalam menghadapi akan pancaroba yang ada dalam kehidupan kami, menghadapi apapun di dalam dunia ini, baik menghadapi relationship bersama-sama dengan seluruh orang yang ada di sekitar kami, maupun dalam bisnis Tuhan,
maupun dalam segala perkara, kami tetap menghadapi akan hal-hal seperti itu. Beri pertolongan-Mu ya Tuhan Roh Kudus, untuk kami dapat menang senantiasa di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa buat sebentar sore. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang akan datang untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu. Kami doakan Tuhan, biarlah antara pembicara dan penterjemah ada kekuatan yang daripada-Mu, ada satu roh Tuhan, untuk mereka dapat bersatu dan menyatu untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu buat kami pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa, biarlah mulai pagi hari ini Tuhan, firman-Mu sudah ditaburkan, pujian penyembahan sudah dinaikkan. Biarlah sepanjang hari ini atmosfer di tempat ini membuat kami semua dapat tahu bahwa Engkau terus ada di tengah-tengah kami. Engkau membersihkan atmosfer di tempat ini Tuhan. Bahkan pintu-pintu portal di tempat ini terbuka semuanya, sehingga kami tahu malaikat-Mu naik turun dari atas ke tempat ini terus menerus membersihkan, menaburkan perkara-perkara yang baik, menaburkan perkara-perkara yang dari surga. Engkau taburkan Tuhan sampai surga menyentuh bumi. Di tempat ini ada perkara-perkara yang ajaib. Setiap yang datang di tempat ini, jemaat-Mu merasakan ada sesuatu yang berbeda. Buat jalan Tuhan sampai tempat ini menjadi tempat yang nyaman, tempat yang penuh dengan mujizat-Mu, tempat yang penuh dengan semua yang masalah terjawab semuanya Tuhan di tempat ini. Inilah kerinduan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu akan hati kami. Engkau akan membersihkan terus atmosfer di tempat ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Semua masalah dalam hidup kami mau persembahkan kepadamu. Engkau ambil alih Tuhan, beri kemampuan kepada kami untuk dapat mengatasinya. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah pemerintahan yang baru ini Tuhan, Engkau sendiri akan memimpin, Engkau sendiri akan meluruskan, Engkau sendiri akan membuat unity antara presiden dan wakil presiden untuk dapat mengatasi, merupakan suatu roda yang berjalan bersama-sama. Tidak ada satu yang mogok, tapi berjalan bersama-sama menuju kepada kemenangan demi kemenangan. Kami juga menyerahkan akan pilkada ini ya Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang cukup membuat setiap calon-calon daripada pilkada ini terus berjuang, terus melakukan sesuatu perjuangan untuk memperjuangkan terpilihnya atau tidak. Kami berdoa, biarlah apa yang mereka lakukan dapat dilakukan dengan tertib Tuhan. Tidak ada yang dinamakan iri hati, tidak ada yang dinamakan kecurigaan, tapi benar-benar mereka dapat melakukan sesuai dengan rule yang ada, dan mereka melakukan seperti yang sudah ditentukan. Bapa, kami menyerahkan akan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkau pasti memilihkan yang terbaik buat kota kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap terus berdoa untuk keadaan cuaca. Mohon anugerah-Mu. Engkaulah yang mengatur keadaan cuaca di kota kami. Kalau di kota-kota yang lain kami banyak mendengar sudah mulai hujan terus menerus, kami percaya Engkau akan mengatur keadaan kota kami seperti yang Engkau rencanakan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami juga berdoa saat ini, biarlah lawatan-Mu terjadi di seluruh Indonesia.
bahkan di 5 benua Tuhan. Ini waktu daripada percepatan-Mu seperti kuda balapan. Buat kami terus berdoa dan berdoa. Engkaulah yang akan menggerakkan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada untuk melakukan bagiannya Tuhan. Melakukan bagiannya. Kalau dia memang pelayanannya penginjil, buat mereka mengalami perlipat kali gandaan untuk melakukan penginjilan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk YouTube dari setiap hamba-hamba-Mu yang sudah berkhotbah melalui YouTube. Kami minta biarlah apa yang kami lakukan Tuhan dengan YouTube ini, Engkau buat jalan sampai ke ujung bumi. Kami berdoa penginjilan harus terjadi sampai ke ujung bumi. Kami berdoa Tuhan, YouTube yang sudah diadakan setiap hari Selasa di tempat ini, maupun setiap hari khotbah-khotbah yang ada di tempat ini, buat Tuhan sampai ke ujung bumi, menjadi berkat Tuhan. Sekalipun kami tidak pergi ke sana, tetapi firman-Mu tetap dapat sampai ke jiwa-jiwa yang membutuhkan. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur untuk penginjilan yang saat ini tetap terjadi dengan melalui YouTube. Terima kasih untuk semua. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk radio-radio Tuhan. Buat radio Suara Gracia sampai ke ujung bumi Tuhan. Supaya mereka dapat mendengarkan semua siaran yang ada Tuhan. Firman-firman yang ditaburkan, biar membersihkan udara di seluruh dunia ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk semua dan semuanya. Tetap kami berdoa untuk perkara Megatrust Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu. Kami sungguh minta belas kasihan-Mu. Jikalau Engkau berkenan, biarlah hindarkan ini sampai tahun ini Tuhan. Engkau yang akan terus membuat keamanan, damai sejahtera pada tahun ini. Sampai akhir tahun. Sampai kami memasuki akan tahun 2025. Dan kami akan melakukan, menjalani, memasuki, melangkah kaki kami bersama-Mu dalam tahun 2025. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan. Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Kami mau mempersembahkan ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, ini minyak ajaib. Ini minyak supranatural. Ini minyak yang Kau anugerahkan dari surga. Kami bersyukur karena Engkau memberikan ini buat kami. Engkau kuduskan tetap. Dan ini biarlah menguasai, mengcover akan kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah terus ada pengcoveran dalam mata kami, dalam telinga kami Tuhan, dalam bibir mulut kami ya Tuhan, dalam hati kami. Anugerah-Mu turunkan atas hidup kami. Engkau terus kikis habis semua yang tidak baik dalam hidup kami. Bapak, ini minyak supranatural. Biarlah tangan kami yang kami olesi dengan minyak ini, tangan kami akan melakukan perkara-perkara yang supranatural. Berkati kaki kami Tuhan. Biarlah kaki kami berjalan dalam jalan yang luar biasa. Hidup di dalam supranatural. Berjalan dalam supranatural. Melakukan segala sesuatu di dalam supranatural. Terima kasih untuk semua.
Berkati pekerjaan kami hari ini. Kami dapat menerima berkat-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.